Jadi total semua ini 4 tambah 4 8 8 17 ya kan? Ya. Ini 7 12 6 14. Nah, R kuadrat itu berarti ini dipangkatin 2. Langsung dipangkatin 2 17 kali 17 berapa? 289. Hah? 289. 2 89 7 kali 7 49. 49 144. 144 16. 169. Oke, terus kemudian lanjut uji Friedman. Friedman ini kan 12 sigma R kuadrat, berarti kan total dari R kuadrat dari 12 ini kali kan? Berarti kan 289 ditambah 49 B itu total dari panelis. Di sini kan panelnya 5, berarti B-nya 5 kali T. T adalah sampel berarti 4. T berarti 4 plus 1. Ini kurangin 3 kali 5 4 plus 1. Ini ya buat sitek berapa hasilnya? Iya, aku sudah ada hasilnya. Berapa sih? Ini yang penting kan kalian paham nih. Itu kalau sendiri males. Berapa sih? 6 koma? Ya, 6. Ini buat T-nya. Kemudian di sini ada tabel. Tabel itu dilihat dari T. Udah bisa belum? Tabel T. Nah, T tadi ini kan sampel kan, berarti kan 4 min 1 sama dengan 3. Nah, buat bacanya itu mana? Banyak loh yang video ya. 5%, berarti kan yang ini nih 5%. Ini kan 5, terus karena biayanya 3, berarti kita ikutin yang sini, berarti hasilnya berapa? 7,83. Kita sesuai dengan hipotesis kan, karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka dia handalnya diterima, jadi tidak dapat perbedaan. Lanjutkan apa ini kenyataan anuan yang tidak terdapat perbedaan. Ini contoh semisal nanti H0-nya itu dia ditolak ya. Jadi kalau H0-nya diterima, kalau H0-nya diterima maka dia nggak akan sampai uji lanjut. Tapi semisal ini H0-nya nanti diterima, ditolak, maka nanti dilakukan uji lanjut LSRG gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? H0-nya diterima kan ya terdapat perbedaan. Ini kan memang harusnya kita lanjut ke SLRG
Tapi kan nanti semisal kalau labrak kali di hasil kalian misal nolnya itu lah pasti kan ada di ini kan jelasin. Tapi gunain data yang ini ya Bapak. Nah, ini kan pertama setelah ini semua awal di LSRD adalah mencari DB total, DB sampel, DB panel sama DB galat. DB total tuh sigma M-1, jadi total dari semua sampel yang dibuat. Ini kan sampelnya kan ada 4 jenis nih. Terus panesnya tuh ada 5. Berarti kan dikali untuk mengetahui total semuanya. Berarti kan 4 kali 5 kan 20. 20 dikurangin 1 berarti 19. Kemudian DB sampel kan TMN 1. Ini kan total sampelnya kan 4. Berarti kan 4 min 1 sama dengan 3. Sama dengan panes ini juga nih. Panesnya kan 5. Dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian DB galat kan DB total 19 dikurangi DB sampel 3 dikurangi DB panelis 4. Berarti 12. nah, kemudian kita mencari LSRD. LSR. Ini sigma galat Oh, DB galat. D plus 1 kita pakainya di T 5%. 5% berarti kan 0,05. DB galatnya 12. B nya kan G5, B nya 4 kurangi 4 plus 1 bagi 6. Berapa hasilnya? Ini berapa? 120. Koma 58. Berarti hasilnya berapa nih? Dikali. Kan dikali. Tiga koma 3,92. Masa nggak bersih masih? Dulu setelah uji freshman kita ke perhitungan tabel, hipotesis. Kalau H0-nya ditolak berarti lanjut LSRD. Nah kalau nyampe LSRD kita ada yang namanya penentuan notasi atribut. Itu difoto dulu. Difoto ya. Yang fokus ya. Bener Mbak. Kalau perhitungan tabel, jadi setelah LSRD kalian lihat rank sum, ya. Rank sumnya ini diurutin dari terkecil ke terbesar, ya. Tapi ini aku nggak ngambil dari sini ya. Makanya beda. Untuk menentukan notasi. Perhitungan notasi. Nah, Itu angkanya ngambil beda bukan dari kamera. Harusnya ngambilnya dari yang itu.
diambil dari apa? Langsung. Ya, langsung sesuai sama tabel hasil yang udah didapat. Tapi ini aku nggak sesuai ini ya, pakai angka beda. Jadi penentuan parameter atribut kita itu mau ngasih tahu kalau dari satu sampel ke sampel lain itu berbeda nyata atau masih ada hubungannya gitu, ya. Caranya itu pertama untuk penentuan sampel yang pertama kita kasih huruf A. Udah pasti kita mulai dari huruf A. Nah terus penentuan sampel kedua kita cari selisih dari sampel kedua ke 1 ya, berarti 11 kurang 5. Nah hasil selisih itu kita bandingkan dengan nilai LSRD 6 sama 3,44 besaran mana? Berarti dari sampel pertama kedua itu udah berbeda signifikan, berbeda nyata ya. Jadi kalau selisih sampel kedua ke 1 itu lebih dari LSRD berarti udah berbeda nyata. Tapi kalau misal selisihnya masih di bawah LSRD, masih ada kaitannya atau masih tidak berbeda nyata gitu ya. Tadi berapa? 6 ya? Berarti apa? Berbeda. Berbeda terus simbolnya berarti B. B. Plus 5. Capek banget. Terus yang ini 3. 14 sama 11 selisihnya 3. 3 sama 3,44 berarti 3,44. gak berbeda nyata ya, masih di bawah LSRD. Nah berarti dia punya simbol apa? B. Kan masih ada selisihnya, masih lebih kecil daripada LSRD. Sama atasnya. Sama atasnya B. Maksudnya? Kan ini dibandingin sama ini. Iya. Jadi samanya apa? B. Nah, B. Oh tetep beda meskipun lebih kecil. Enggak. Jadi masih berbeda nyata. Simbolnya C. Nah, gitu. Paham sampai sini? Tadi mau ditanyain? Apa? Berarti ini cuma berlaku buat yang hanolnya ditolak. Kalau Iya. hanol diterima Iya. kan berarti nggak bisa seperti kan. Iya. Berarti nggak bisa hitung ini kan. Enggak. Berarti ini cuma buat hanol yang ditolak. Harusnya jawaban yang benar hanolnya kalian ditolak. Iya, Karena kan sampel ini beda semua kan? beda semua kan. Oh iya harusnya semuanya diuji lagi. Penilaian kita beda-beda semua ya. Kayaknya sama sih harusnya. Tahu yang paling enak yang ini kan sampel kedua. Yang kedua, dia aku yang kedua. Yang paling nggak enak sampel pertama nggak sih? Pokoknya A ini miliknya S1. Kalau udah nyampe S3, jadi dibandinginnya nggak cuma dengan S2, tapi kita harus bandingin sama pemilik A gitu. Ya, jadi di sini S3 dibandingin sama S2 berapa? 2. Nah, dia masih ada ini ya. Masih ada kaitannya sama huruf A. Nah, selain dibandingin sama S2, kita juga harus bandingin sama yang punya S1. yang punya A yaitu S1. Jadi 17 sama 12 selisihnya 5. lebih besar atau lebih kecil? Besar. Nah, jadi dia B. A B ya. Karena setelah dibandingin sama S1, dia jaraknya jauh selisihnya. Paham? Iya, sering Nah, terus 20 dibandingin sama S3. Enggak. 20 ini dibandingin sama yang punya A. B. B. Kenapa B? Karena berbeda lebih besar. Karena selisihnya
lebih besar dari LSR. Berapa? Pastinya? 8 ya. Kalau dibandingkan sama LSRD Lebih besar. lebih besar ya, jauh ya. Berarti ini B. Nah, gitu. Iya Pak. Udah dibandingin cuma satu. Ya karena jadi S1 ini punya A ini punya S1 ya. Kalau dia mau dibandingin sama yang A berarti dia harus dibandingin dengan S1 langsung yang paling atas. Jauh beda ya. Yang ini juga yang S3 itu dibandingin dengan yang kedua dan yang